Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma 'adu fastakbaru fil ard, ila akhiril ayah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlishan lillah, sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam Allah semoga senantiasa terlimpah dan tercurah ke atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga akhirnya sampailah kepada kita semua para pengikutnya di akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama menyimak, mendengarkan kisah-kisah Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Semoga dari menyimak kisah ini ada hikmah, ada ilmu yang kita bisa ambil manfaatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Diperkirakan sekitar 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Kurang lebih 450 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu kaum, yang mana kaum ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam kelebihan. Kelebihan yang pertama, mereka memiliki fisik-fisik yang kuat dan fisik-fisik yang besar. Kalau diperkirakan tubuh umat Nabi Muhammad jika dibandingkan dengan kepala mereka saja, maka lebih besar kepala kaum Ad. Bisa dibayangkan sebesar apakah tubuh mereka. Kaum Ad dengan berbagai macam kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, maka membuat mereka menjadi makhluk-makhluk yang sombong yang ada di muka bumi ini. Mereka tidak mau menyembah Allah. Bahkan mereka membuat sesembahan mereka sendiri. Yang terkenal ada dua Tuhan yang mereka sembah. Yang pertama yang mereka beri nama Samud, dan yang kedua yang diberi nama oleh mereka Hattar. Inilah dua Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ratusan tahun lamanya mereka terus membuat kerusakan di muka bumi. Ratusan tahun lamanya mereka terus mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus bagi mereka seorang nabi dan rasul pilihan Allah. Maka dipilihlah nabi dan rasul itu dari kalangan mereka sendiri. Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam terus berdakwah kepada mereka kurang lebih sekitar 150 tahun. Mengajak kaum Ad agar mereka kembali kepada Allah,
agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud terus menyerukan kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan segala-galanya." Tetapi apa yang terjadi? Kaum Ad dengan pongahnya menolak ajakan-ajakan Nabi Hud alaihi salam. Seraya mereka berkata, "Kami hanya menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang tua kami. Kami hanya menyembah Tuhan Samud dan kami hanya menyembah Tuhan Hattar." Waktu terus berlalu dan Nabi Hud pun terus mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama Nabi Hud mengajak kaum Ad agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagian kecil dari mereka yang mau ikut ajaran Nabi Hud alaihissalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Hud alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, kembalilah kalian kepada Allah. Takutlah akan murka Allah. Takutlah akan azab Allah akan menimpa kalian." Tetapi dakwah Nabi Hud ini malah ditertawakan. Siapa yang akan menjatuhkan bala bencana untuk kami? Kami adalah kaum-kaum yang terkuat di muka bumi ini. Tidak ada yang akan mampu membinasakan kami. Dan akhirnya Allah pun memberikan azab kepada mereka. Ada dua azab yang diberikan kepada mereka. Yang pertama, Allah memberikan peringatan kepada mereka. Diberikanlah peringatan berupa langit tidak menurunkan hujan walaupun hanya setetes. Azab yang pertama yang diberikan kepada mereka adalah kemarau yang berkepanjangan. Hingga apa yang terjadi? Pepohonan-pepohonan mati. Binatang-binatang ternak mati. Kaum Ad susah sesusah-susahnya, susah mencari makan, susah mencari minum. Tetapi di dalam kesusahan itu mereka tetap berharap bahwa Tuhan-Tuhan mereka bisa menyelamatkan mereka. Dan mereka tidak pernah mau mengikuti ajaran Nabi Hud alaihissalam kecuali sebagian kecil dari mereka. Waktu terus berlalu. Mereka dilanda dengan kemarau yang panjang. Sampai akhirnya janji Allah pun tiba. Allah akan menghancurkan, membinasakan kaum-kaum yang berbuat durhaka kepada Allah. Maka datanglah awan yang gelap di atasnya. Berkumpul awan-awan itu. Kaum Ad melihat, "Hai kaumku, lihatlah di atas. Di atas ada awan. Sebentar lagi langit akan menurunkan hujan. Sebentar lagi kita akan selamat. Sebentar lagi binatang-binatang ternak kita akan banyak kembali. Sebentar lagi tumbuhan-tumbuhan akan menghiasi bumi-bumi kita. Ayo lihat, ayo lihat." Melihat kejadian seperti itu, Nabi Hud alaihissalam keluar sambil mengatakan, "Wahai kaum Ad, yang kalian saksikan itu bukan awan-awan yang akan menurunkan hujan, tetapi itu adalah awan-awan yang akan menurunkan azab Allah untuk kalian." Mereka tidak mendengar perkataan-perkataan Nabi Hud alaihissalam. Mereka sedang asik bergembira karena sebentar lagi hujan akan turun dari langit. Sampai akhirnya apa yang dijanjikan Allah pun terjadi. Datanglah dari awan-awan yang hitam itu angin topan yang sangat besar, menghancurkan segala-galanya, menghancurkan semuanya, rumah-rumah berterbangan.
tumbuhan-tumbuhan berterbangan, binatang-binatang berterbangan, bahkan mereka kaum Ad yang tinggi besar ketika dilanda oleh angin topan ini berterbangan ke atas. Semua tidak ada yang selamat kecuali kaum-kaum Nabi Hud yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian ini berlangsung selama 7 malam 8 hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bisa dibayangkan angin besar menghancurkan satu wilayah selama 7 malam 8 hari. Sehingga tidak ada yang tersisa. Kecuali Nabi Hud beserta kaum-kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita bisa memetik satu hikmah, yaitu yang sombong akan hancur, yang sombong akan binasa. Hanya Allah lah zat yang berhak untuk sombong. Makhluknya tidak ada yang berhak untuk sombong. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, janganlah kita sombong. Karena semua yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu saat, satu waktu, semua itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkanlah sifat tawadhu di dalam diri kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sekian, mohon maaf atas segala kurangan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.